2016. Saya juga izin menyapa dulu. Terima kasih kepada seluruh panelis yang sudah hadir di sini dari Perfilma, Alsa, LK2 dan juga dari BEM. Dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman, abang-abang dan adik-adik yang telah hadir di sini untuk menyaksikan debat BO pada hari ini. Saya rasa langsung saja presentasikan makalah saya. Untuk visi saya sebenarnya tidak membawa banyak hal di sini. Saya memfokuskan pada satu bentuk pengawasan di dalam BPM karena menurut saya pengawasan ini sangat krusial. Dan setelah saya juga sudah berbincang-bincang dengan teman-teman rekan-rekan calon anggota independen, memang ya mereka sudah memiliki apa yang mereka ingin bawa ke depannya, dan saya rasa untuk bagian yang bisa saya ambil di sini, yang bisa saya fokuskan adalah bagian pengawasan. Sehingga visi saya adalah optimalisasi fungsi pengawasan BPM untuk mewujudkan kegiatan kemahasiswaan yang mandiri dan akuntabel. Saya akan coba jelaskan sedikit mengenai mandiri dan akuntabel itu. Pertama-tama pada prinsipnya dalam kegiatan kemahasiswaan itu mandiri artinya bebas. Jadi tidak ada intervensi dari mana-mana, tetapi dengan kemandirian itu kita tidak secara otomatis lepas dari tanggung jawab kita. Kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita laksanakan, seperti pembuatan laporan pertanggungjawaban, kemudian bagaimana cara BPM itu mengawasi bahwa kegiatan-kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Kemudian untuk visinya, hanya ada dua yang ingin saya bawa sebenarnya. Yang pertama adalah membentuk komisi pengawasan di dalam tubuh BPM FAUI. Maksud dari membentuk komisi pengawasan ini adalah bukannya membuat struktur baru atau bagaimana, tetapi saya ingin terdapat ada orang di dalam BPM itu yang benar-benar fokus terhadap fungsi pengawasan ini. Kalau misalnya si komisi pengawasan ini tidak dapat dibentuk, artinya nanti di bawah komisi kelembagaan itu nanti akan ada penanggung jawab yang khusus mengurusi tentang pengawasan. Artinya agar fungsi-fungsi yang ada di BPM itu terlaksana semua. Kan ada, seperti kita tahu bahwa fungsi BPM itu ada 4. Ada legislasi, yudikasi, pengawasan, dan koordinasi. Itu keempat-empatnya itu melekat, tetapi kenapa saya di sini berani untuk memisahkan pengawasan sendiri, karena memang pengawasan ini sangat krusial. Kemudian yang kedua, menjalankan fungsi pengawasan yang konsekuen terhadap protap yang ada. Ini juga kelanjutan dari pembentukan komisi pengawasan tadi, yang kemudian apabila tidak dapat dibentuk komisi pengawasan, dapat dibentuk penanggung jawab, yang kemudian dia memastikan berjalannya fungsi pengawasan ini. Di bawah PDIKM sebenarnya sudah terdapat beberapa peraturan yang fokus terhadap pengawasan, yaitu Protap nomor 1 tahun 2015 tentang hubungan BEM dan BPM. Nah, itu sebenarnya sudah ada di tahun ini, tetapi memang belum dijalankan. Nah, yang ingin saya bawa di tahun depannya adalah menjalankan protap yang sudah ada ini dengan baik. Nah, untuk ranah kerja saya juga di sini memfokuskan pada hal pengawasan juga. Yang pertama bisa kita lihat, panelis sudah bisa membaca di makalah. Yang pertama adalah pembentukan komisi pengawasan. Yang kedua ada sosialisasi kembali yang tentang protap tentang pengawasan. Kemudian ada merancang dan menyosialisasikan GBHK. Maksud dari GBHK ini, jadi pada setiap tahunnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini sudah ada pedomannya. Jadi seperti GBHN yang kita tahu, kalau dulu itu ada GBHN sebelum di tahun 1999 seperti itu. Nah, ini saya ingin mengadopsi itu. Sebenarnya juga sudah ada wacana-wacana seperti itu dari kemarin-kemarin, sudah ada, tetapi memang belum dilaksanakan. Kemudian kegiatan yang memang rutin, yang memang harus selalu ada, seperti menghadiri RKAP, kemudian setiap bulannya kita mengadakan rapor, kemudian BPM juga hadir di situ, turut mengawasi dan juga menjadi fasilitator untuk fungsi koordinasinya.
untuk yang terakhir itu di bulan Oktober itu ada pengawasan dan ada pembentukan panitia pemilu itu sebagai konsekuensi dari fungsi pengawasan tadi. Dan untuk bulan-bulan yang lainnya itu juga sama saja ada rapor dan sebagainya, dan diakhiri dengan adanya evaluasi akhir tahun lembaga. Saya rasa hanya demikian yang dapat saya sampaikan mengenai